Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan selama 30 menit ke depan. Bersama saya Nawamuti, inilah USM News selengkapnya. Kita awali berita pertama. Gerakan 30 September atau yang dikenal dengan G30 SPKI merupakan peristiwa sejarah kelam yang tidak dapat dilupakan oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini. Untuk mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mempertahankan ideologi serta hak asasi manusia, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Semarang menggelar diskusi dengan latar belakang tema Panggung Hitam. Mengambil momentum akhir September yang lekat dengan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia berat, terutama peristiwa G30S, digelar Panggung Hitam. Hanya panggung, tapi di panggung inilah kehidupan bernegara direnungkan. BEM Universitas Semarang mengadakan diskusi bertajuk Panggung Hitam, segala kisah sendu nan tergores di bulan September. September Hitam ini merupakan salah satu agenda yang seringkali dilakukan para aktivis mahasiswa. Di USM ini, aktivis mahasiswa ini menjadi salah satu kegiatan yang kita sangat membuka lebar mengapresiasi mereka. Ketika mereka melakukan kegiatan bertemakan diskusi September Hitam, ini artinya mereka mencoba untuk menarasikan pemikiran-pemikiran mereka terkait bagaimana solusi terhadap pelanggaran HAM masa lalu, yang kemudian itu direfleksikan melalui kegiatan diskusi. Harapan besar kegiatan September Hitam seperti ini memberikan rekomendasi bagaimana kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah dalam memberikan penanganan terhadap masalah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa lampau, maupun bagaimana kebijakan ke depan supaya pelanggaran hak asasi manusia itu tidak muncul seperti itu. Diskusi tersebut merupakan usaha untuk mengawal serta meninjau kembali kasus-kasus kegagalan penegakan HAM di Indonesia. Menghadirkan Wakil Rektor 3 USM Dr. Muhammad Junaidi SHMH serta Menko Pergerakan BEM USM 2023 Teguh Dwi Laksono. Acara ini diikuti oleh mahasiswa Universitas Semarang. Menurut Teguh, hal semacam ini perlu untuk dimiliki mahasiswa sebagai bentuk keterlibatan dalam memperjuangkan kasus HAM di masa lalu. Tentunya suatu kehormatan bagi saya dan menjadi narasumber di sini bersama Bapak Dr. Muhammad Junaidi, yang dimana hal-hal seperti ini patut dilaksanakan secara kontinu gitu. Yang dimana kita sebagai mahasiswa, tentunya kita sebagai kaum intelektual, yang dimana kita tidak berfokus pada hal-hal yang sifatnya akademis, tapi peran kita di pundak kita sebagai mahasiswa mempunyai peran sebagai fungsi sosial itu sendiri, di mana menjadi tanggung jawab masyarakat, di mana mengangkat isu-isu yang memang itu sudah sudah dilanggar oleh negara kita itu sendiri. Makanya harapannya mahasiswa harus melek hal-hal seperti ini. Isu-isu sosial politik harus digencarkan di ranah-ranah akademik sehingga kedepannya kampus itu bisa menjadi suatu laboratorium peradaban sehingga menjadi solusi di negara kita Indonesia. Tak hanya berperan sebagai penyelenggara dalam memberikan pendidikan tinggi, Universitas Semarang juga memberikan manfaat dan kemudahan lainnya kepada tenaga pendidik, dosen, dan alumni. Dengan menggandeng PT Kereta Api Indonesia, kini tenaga pendidik, dosen, dan alumni Universitas Semarang mendapatkan diskon tarif sebesar 10% saat pembelian tiket kereta api antar kota. Dalam mendukung serta mempermudah mahasiswa, dosen, dan alumni, Universitas Semarang menjalin kerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia. Kerjasama ini terkait potongan harga tiket bagi dosen, tenaga pendidik, dan alumni USM. Dr. Muhammad Junaidi SHMH mengungkapkan bahwa melalui kerjasama ini akan mempermudah sivitas akademika USM serta memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak. Salah satu program yang kemudian ingin dijalankan oleh Pak Rektor kami, Pak Dr. Supari, itu adalah kerjasama dengan semua pihak. Perguruan tinggi tidak bisa berkembang kalau tidak ada kolaborasi. Itu yang ditekankan Pak Rektor kami. Maka kemudian kami di bidang yang kemudian membawahi kemahasiswaan dan alumni, salah satunya menginisiasi kerjasama dengan PT KAI. PT KAI yang kemudian menjadi salah satu milik pemerintah seperti itu, badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah, sangat terbuka sekali dalam melakukan kerjasama. Salah satu yang kemudian dilakukan kerjasama saat ini yang sudah berjalan, yang kemudian itu sudah dituangkan dalam Memorandum of Understanding seperti itu, adalah potongan 10% bagi karyawan dan alumni.
Jadi kalau kemudian ini menjadi salah satu ketertarikan kita bahwa KAI itu sangat konsen di dunia pendidikan. Salah satunya adalah dengan memberikan potongan bagi karyawan dan alumni yang ada di Universitas Semarang. Maka tentunya kalau kemudian nanti ada karyawan USM atau kemudian ada alumni Universitas Semarang yang mau naik kereta api ya, dengan kesepakatan yang telah dituangkan dengan syarat-syarat tertentu, nanti bisa kemudian untuk mendapatkan potongan 10% tersebut. Maka kalau kemudian yang belum gabung sama USM silakan bergabung, nanti jadi alumni dapat potongan 10% tersebut. Pemberian potongan harga sebesar 10% hanya dapat dilakukan melalui aplikasi KAI Akses dan tidak bisa diberikan lewat pembelian di loket stasiun. Juga hanya berlaku secara pribadi dan tidak berlaku untuk keluarga dosen, tenaga pendidik, dan alumni. Melalui kerjasama ini juga diharapkan dapat menjadi poin positif mengenai fasilitas yang akan didapatkan oleh alumni Universitas Semarang. Sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future, so erase the differences, and together we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Berinovasi, membangun negeri. Masih kembali bersama kami di USM News. Momen mengharukan terjadi saat berlangsungnya prosesi wisuda Universitas Semarang ke-66 ketika ibu dan anak diwisuda secara bersamaan. Tak hanya wisuda bersama, ibu dan anak tersebut merupakan rekan kuliah dalam menempuh pendidikan Magister Manajemen di Pascasarjana Universitas Semarang. Menjadi tanda telah berakhirnya masa perkuliahan, menjadikan wisuda adalah momen yang banyak ditunggu oleh mahasiswa. Hal yang berbeda terjadi dalam prosesi wisuda ke-66 Universitas Semarang beberapa waktu lalu. Resmi menyelesaikan pendidikan S2-nya, Dr. Endang Sri Lestari MM PhD yang merupakan seorang dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro diwisuda bersama sang anak Dr. Nafila Kori Ainan MM.
Rumah saya kebetulan di belakangnya USM. Jadi saya kalau ke bank itu kesini sering lewat. Saya penasaran juga, kok tambah maju kelihatannya, kok tambah bangunannya juga ya bagus ya. Pengennya ya yang terdekat, nggak apa ya. Kalau kuliah agak jauh kan nggak bisa ya, nggak mungkin. Saya ingin ngambil kuliah Sabtu Minggu supaya saya tetap bekerja di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu. Dan tertarik magister manajemen karena anak saya ya biar sama frekuensinya. Kadang berantem di rumah sih. Urusan sekarang apa ya, masalah ekonomi anak saya sekarang pokoknya ininya kepinginnya belajar ekonomi juga, ingin jadi dokter yang bisnismen juga. Jadi saya harus belajar supaya bisa mensupport anak saya. Kemudian anak saya juga belajar mengambil lagi MH karena sekarang di undang-undang kedokteran ya, undang-undang kesehatan itu kan dokter itu mudah dipidana ya, dia harus belajar juga. Turut menjadi mahasiswa di kelas sang ibu semasa menempuh pendidikan dokter, Dr. Nafila Kori Ainan MM menjadi rekan sekelas sang ibu dalam menempuh pendidikan Magister Manajemen di Pasca Sarjana Universitas Semarang. Dalam sesi wawancaranya selepas wisuda ke-66, Endang juga mengapresiasi atas semangat juga pola pikir yang dimiliki oleh mahasiswa Universitas Semarang. Selain itu, banyak ilmu yang didapatkan selama menempuh pendidikan di Universitas Semarang. Jadi istilahnya mungkin saya waktu itu bener nggak sih kadang kalau swasta itu seperti apa ya, ternyata setelah masuk istilahnya di luar ekspektasi saya yang agak gimana gitu ya, ternyata dosen-dosennya luar biasa menginspirasi ya istilahnya. Jadi saya mendapatkan sesuatu yang banyak sekali ya, suatu ilmu yang banyak yang bisa saya terapkan juga di mahasiswa saya. Iya, terutama analisis yang kenalnya hanya SPSS, sekarang kenal yang lain gitu. Oke. Juga analisis untuk bisnis loh. Kok ternyata banyak ya, kenalnya saya dulu analisis SWOT. Ternyata banyak ya di manajemen strategi. Jadi luar biasa, terima kasih kepada dosen-dosen saya yang menginspirasi saya, menginspirasi anak saya. Jadi kalau saya sebetulnya kepengen lagi belajar, tapi saya diminta untuk padekan sekolah spesialis. Dosennya habis. Jadi diminta itu. Jadi ada pesan satu. Jadi untuk pesan untuk para adik-adik yang masih kuliah, jadi atau siapapun, jadi belajarlah, bercita-citalah setinggi langit, ya. Atau kalaupun tidak sampai mencapai cita-cita setinggi langit, paling enggak jatuh itu masih di antara bintang-bintang. Pemirsa, rangkaian wisuda ke-66 Universitas Semarang telah usai diselenggarakan. Lalu bagaimanakah kegembiraan yang muncul di keluarga ataupun para wisudawan? Berikut liputannya untuk Anda. Selamat sore pemirsa USM TV dimanapun berada. Kali ini Pandu menyiarkan langsung atau melaporkan langsung dari Universitas Semarang, tentunya di depan Auditorium Insinyur Wijatmoko, dan terpantau di belakang Pandu terlihat kerumunan massa yang sedang merayakan kelulusannya dan sedang berhappy-happy gitu ya dengan keluarganya masing-masing. Untuk itu Pandu masih penasaran, dan mungkin pemirsa USM TV juga penasaran bagaimana sih apa yang sedang dibicarakan atau bagaimana perasaan mereka. Ayo ikuti Pandu. Oke, baik, kali ini Pandu sudah bersama dengan lulusan Universitas Semarang. Nah, Oke, kali ini dengan Kak siapa? Dengan Salsa. Salsa, Kak Salsa ini ambil prodi apa? D3 Manajemen. D3 Manajemen. Nah, ini kan habis di wisuda. Perasaannya gimana ya? Akhirnya bisa menyelesaikan studinya? Senang ya, akhirnya sudah selesai selama 3 tahun. Oke, sekarang berarti ini didampingi keluarga, pacar? Oh, teman. Oke, langsung gitu ya. Memvalidasi ternyata ya. Oke, baik. Nah, mungkin ada yang pengen disampaikan buat teman-temannya yang juga hari ini di wisuda. Selamat buat teman-teman yang wisuda dan selamat mencari info loker. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Oke, thank you, Kak. Nah, ibunya mau ikut ya. Kita tanyain dulu nih ibunya. Ibu,
Ini kan anaknya sudah lulus. Gimana kesannya, Bu? Anaknya akhirnya menyelesaikan masa studinya. Saya sebagai orang tua sangat bangga sekali. Semoga USM lebih maju lagi. Oke, baik. Terima kasih Ibu, sukses nggih. Oke, nah ini kan pemirsa pasti penasaran bagaimana ekspresi-ekspresi yang lain. Mari ikutin Pandu. Baik pemirsa USM TV, kali ini Pandu juga tengah berada di antara kerumunan tentunya di Taman USM dan terlihat di tayangan juga ini ada dua mahasiswi yang juga hari ini di wisuda. Nah, halo, namanya siapa? Halo, aku Ima Khalifah dari Ilmu Komunikasi. Oke. Aku Putri Ayu dari Ilmu Komunikasi. Oke, baik. Ini adalah dua wisudawan yang hari ini di wisuda. Gimana perasaannya? Seneng banget sih, akhirnya 4 tahun kuliah udah lulus. Oke. Kalau Puput? Kalau aku ya alhamdulillah nggak jadi donatur tetap ya. Kayak ya terharu banget gitu loh. Oh my god. So excited gitu. Kayak excited banget gitu loh. Excited, baik. Nah, dari lamanya berkuliah, udah ngapain aja nih di kampus? Nggak tahu ya, soalnya kita COVID waktu itu. Nah, Oke. kan cuma semester 1 doang. Oke. Tapi waktu itu semester 5 atau 6 kita ada ujian buat program acara televisi di Ilkom. Oke. Tapi selama perjalanannya yang paling berkesan yang mana nih? Yaitu buat acara program televisinya sama pas skripsian sih pastinya. Oke. Kalau Bud? Kalau aku bisa ketemu sama teman-teman meskipun nggak banyak ya, tapi kayak alhamdulillah banget meskipun teman-teman cuman paling 10 biji orang atau 15-an gitu. Tapi ya alhamdulillah. Oke. Terakhir, ada pesan buat dosen ataupun mungkin buat teman-teman yang lain? Semangat. Semangat gitu aja ya. Oke, baik. Kalau ya jangan lama-lama lulus lah. Kalian yang belum lulus, oke? Oke, baik. Dan tentunya ini sukses terus buat karirnya, sukses ke depan, dan tentunya selamat merayakan kebahagiaannya di hari ini. Dan bagi pemirsa USM TV, jangan kemana-mana, saksikan tayangan-tayangan spesial kami tentunya di USM TV. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di USM News. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams
and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Masih bersama kami di USM News, peringatan Hari Statistik Nasional merupakan momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran statistik dalam kehidupan sehari-hari. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah terus berkomitmen menghasilkan data yang semakin akurat, berkualitas, serta mudah dipahami melalui talkshow membangun literasi data statistik di era digital. Dalam rangka Hari Statistik Nasional tahun 2023, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah adakan talkshow bertajuk Membangun Literasi Data Statistik di Era Digital. Kegiatan yang dilaksanakan pada 11 Oktober 2023 di rooftop Wimarion Hotel diikuti oleh rekan-rekan media yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka melakukan literasi kepada rekan-rekan media terkait dengan data-data statistik yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik. Ya, karena Badan Pusat Statistik ini memang menghasilkan data, ya, dan data-data itu pun juga sudah kami sajikan, ya, melalui website dateng.bps.go.id, kemudian ada One Touch Statistik (OTS), dan menggunakan media sosial yang ada di kami, sehingga rekan-rekan media ini tahu, ya, data-data mana yang mau diambil. Kemudian juga yang berikutnya adalah bisa memahami indikator-indikator yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik. Dalam kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari berbagai bidang seperti Dr. Dadang Hardiwan SSI MSI selaku Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, dosen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Undip Ahmad Syakir Kurnia PhD, serta Ketua PWI Jawa Tengah Amir Mahmud SHMH. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat memberikan wawasan bagi rekan-rekan media untuk dapat membaca data BPS menggunakan indikator yang ada, informasi yang mendalam serta akurat. Rekan-rekan media ini dalam membuat ulasan, apalagi misalnya ulasan ekonomi, betul-betul menggunakan data yang ada di kami di BPS dan memaknainya lebih paham, sehingga ini saya rasa bisa mencerdaskan masyarakat. Ya, jadi itu dan yang terakhir tentunya adalah dengan kita melakukan talkshow ya khusus untuk wartawan, rekan-rekan media ini bisa saling berkomunikasi dengan kami, ya, kalau ada hal yang butuh penjelasan, tidak bingung ya kemana gitu. Jadi ini juga merupakan sarana silaturahmi, sarana juga untuk komunikasi antara BPS dengan teman-teman media. Fakultas Vokasi UB menggelar Bravo tahun ketiga dengan tema Entrepreneurship, Kreativitas, dan Inovasi dengan peserta dari berbagai negara. Selain itu, Vokasi juga menghadirkan narasumber dari berbagai pakar dalam dan luar negeri. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun iklim yang kondusif bagi mahasiswa vokasi agar berwawasan global dalam bidang wirausaha, kreativitas, dan inovasi. Berikut liputan UB TV untuk USM TV. Bravo tahun 2023 yang digelar oleh Fakultas Vokasi merupakan gelaran tahun ketiga yang membahas berbagai hal yang relevan dengan dunia vokasi. Pada tahun ini, menurut Dekan Fakultas Vokasi UB Muhammad Khalid Mawardi, tema yang diangkat berkaitan dengan wirausaha, kreativitas, dan inovasi. Tema ini diharapkan dapat memberikan iklim yang baik bagi pengembangan dunia vokasi UB.
Kegiatan seminar internasional yang rutin dilakukan oleh Fakultas Vokasi, ini sudah ketiga kali ya, Bravo. Jadi topiknya memang adalah terkait dengan semua program studi yang ada di vokasi. Jadi baik itu yang terkait dengan bisnis, hospitality, finance, kemudian desain grafis dan TI. Nah, Bravo itu ya tadi itu. Sekarang temanya kan entrepreneurship, inovasi dan creativity. Nah, seminar internasional ini kan melibatkan narasumber dari internasional, dari Malaysia, dari Hong Kong, kemudian dari Singapura, dari Australia, dan dari Indonesia. Sehingga dan juga pesertanya juga bervariasi, ada dari beberapa negara, dari Malaysia, China, dan Indonesia. Nah, ini tentu dari seminar ini nanti akan dipresentasikan atau didiskusikan topik-topik yang relevan terkait dengan tiga hal tadi itu ya, entrepreneurship, kreativitas, dan inovasi. Khususnya untuk mencari tadi inovasi-inovasi dalam pembangunan berkelanjutan ke depan. Nah, tentu dampaknya bagi mahasiswa vokasi, mereka akan memperoleh pengayaan pengetahuan baru dan kemudian transfer of knowledge maupun sharing experience. Bravo tidak hanya diikuti oleh mahasiswa dari UB, melainkan juga dari berbagai negara lain, sehingga memberikan sharing pengetahuan secara global bagi peserta. Diharapkan dengan sharing tersebut akan memunculkan energi baru bagi mahasiswa vokasi untuk mengasah kreativitas dan inovasi mereka dalam berbagai bidang. Pemirsa, bagaimanakah perubahan kawasan yang dahulunya rawan tindak kriminal dan kini menjadi lingkungan yang artistik dan aman? Liputan VOA untuk USM TV selengkapnya akan terangkum dalam segmen 5 km, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di USM News hari ini. Saya Nawamuti mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah dan halaman paling berwarna yang ada di Amerika, mungkin di sini tempatnya. Wah, ini dia, ini unik ya. Ini namanya? Randyland. Randyland. Yeah. Oh ya, welcome to Randyland. Jadi mengingatkan saya akan artwork yang ada di Bali sebenarnya. Ditemani Agus, seorang diaspora Indonesia asal Bali di kota Pittsburgh, negara bagian Pennsylvania, kami mengunjungi kediaman Randy Gilson yang membeli lahan ini di tahun 1994 seharga $10.000 Amerika dan mengubahnya dari lahan kosong yang rawan kriminalitas menjadi instalasi seni ruang terbuka. There was no houses here. This is all gangs. So, and they used to cut through here all the time. This was the shortcut to run from the police and stuff. This is all full of weeds and garbage that big. Randy pun berhasil mengubah sudut jalan ini menjadi tempat indah yang aman dan nyaman bagi warga. I've been Randy's neighbor for 40 years. Being up the street, I can remember coming home at 10 at night and he would be up on a ladder, till 11, 12. Just painting with the lights on, and you could hear them down here creating all kind of beautiful things. So over the years, I got to see how it came from just what was a vacant building, eventually to this beautiful piece of love and peace right here on my street. Terdapat sekitar 250 papan dengan bahasa dari berbagai negara, termasuk Indonesia. So Randy, we have a lot of sign here, the welcoming sign. And one of them is from Indonesia. Selamat datang. Yes, selamat datang. How did you get this? Well, I'll tell you. I am just a place that people come from all over the world. All of these countries, people came and they said, "You don't have my language." And I said, "Is it your bloodline? Is it authentic?" Yes, my grandmother, me. I said, you can make an arrow. So, that's how that happened. Hampir semua benda dalam instalasi seni yang ada di Randyland merupakan barang bekas atau barang rongsokan yang dibuang pemiliknya. Papan bekas pagar kayu pun diubah menjadi papan menunjuk arah serbaguna yang ditempatkan di beberapa sudut jalan hingga menjadi benda yang lebih berguna bagi masyarakat sekitar. Why do I want to do this? Wow, why not? Why not do it? Dari Pittsburgh, Pennsylvania, Irfan Iksan dan Ronan Zakaria dalam 5K VOA.